Aku katakan kepadamu dan akan mengingatkan kamu. Satu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, sekarang pertanyaan saya, definisi roh itu apa? Baca terus. Loh, tadi perkataan saya belum kemana-mana ini. Saya masih bertanya, roh itu apa? Roh adalah definisi roh Pak, saudara. Pak Suma, pernah belajar etimologi atau tidak? Pernah makanya itu yang saya tanya, saudara. Justru saya bertanya, roh itu apa? Roh adalah dengar baik-baik. Jangan saudara, Yohanes 6 itu fungsinya. Fungsi roh dan roh itu beda. Jangan ajar saya, salah. Saya bertanya fungsi. Bukan. Saya bertanya definisi roh. Marah pula. Ayo, silakan Pak. Semangat nipunya Pak. Semangat nipunya, silakan. Saya minta definisi. Dengar, pengertian roh. Roh adalah rohlah yang memberi hidup. Terus roh adalah daging sama sekali. Dengar dulu, dengar. Roh adalah loh, kau potong-potong dengar dulu. Nanti kau tidak mengerti. Roh adalah bukan, dengar. Dengar dulu. Kok bukan? Salah itu. Roh adalah jangan giring. Jangan giring. Roh adalah Sabar bang. Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. itu fungsinya, Cak Kangkung. Cak Ayu dan Cak Kangkung, saya tidak tanya fungsi roh. Yang saya tanya pengertian roh. Ya, dengar sekarang pengertian rohnya. Sekarang pengertian rohnya. Dengar sekarang pengertian rohnya. Marahi dulu Bang Juma. Abang dibilang Cak Kangkung. Marahi dulu. Dengar. Perkataan yang dikatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Bagian B-nya saya minta definisi pengertian, Cak Kangkung. Jadi dengar. Kau jangan ajar saya. Katakan kepadamu kau tidak usah roh dan hidup. Ini bagian B-nya kita mau jelaskan pengertian roh. Yang belakang jangan ngajar, yang belakang jangan ngajar. Silakan. Definisi roh, pengertian roh adalah bukan begitu. Terbalik-balik. Lah, saya bertanya pengertian roh. Contoh. Pengertian Tuhan. Tuhan adalah esensi atau hakikat yang menciptakan. Itu Tuhan. Definisi Tuhan. Manusia adalah makhluk yang terdiri dari jasmani dan rohani. Itu manusia. Oke? Kambing adalah binatang yang masuk dalam kategori hernivora. Nah, yang saya tanya sekarang roh. Roh adalah titik. Salah itu. Roh adalah Padang-padang mic lagi. Jangan pandu. Ini firman catatan. Kita tidak boleh. Pandu itu pemalsuan. Roh adalah tidak boleh pemalsuan. Jangan giring ya. Pemalsuan ayat. Roh adalah tidak, bukan begitu. Stop. Saya baca. Roh adalah salah. Kau mengiring apa? Otak. Saya jawab. Saya jawab saja. Roh adalah stop. Dengar ya. Yohanes 6 ayat 63. Dengar. Roh adalah bagian B, dengar. Roh tidak bisa lihat dengan kasat mata. Roh itu adalah zat begitu. Saya minta definisi. Perkataan yang kau katakan yang tidak masa roh adalah perkataan? Roh adalah perkataan, bukan. Roh adalah dengar dulu sudah. Roh adalah bisa dilihat. Kau hadapi potong-potong itu. Kau hadapi orang. Iya, saya belum menemukan jawaban dari saudara ini. Roh adalah dengar sekarang saya mau jelaskan. Jangan banyak silakan terus. Roh adalah ini saya baca menurut dalil. Jangan putar balik dalil. Roh adalah
Jangan putar balik dalil. Saya mau bacakan. Kau dengar dulu. Wah. Roh adalah otak. Stop. roh adalah Jangan saya bacakan dalilnya. Saya bacakan dalilnya. Saya tidak ikut Anda. Yang kukatakan kepadamu Perkataan yang adalah roh. otak gini. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saya minta penjelasan tentang roh adalah Roh dan hidup. perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Itu definisinya. Itulah yang saya tanya, roh itu apa, Cak Kangkung? Roh, saya balik. Ya sekarang saya balik. Saya balik dari catatan kitab suci, dalilnya saya balik. Roh adalah perkataan-perkataan Yesus yang memberi hidup. Kok roh adalah perkataan? Dasar bahlul. Kau tidak tahu, kau tidak mengerti. Mana ada roh adalah perkataan? Bang Suma, saya sudah ikuti ajaranmu sesat. Subaida, Subaida, saya tanya roh itu apa? Kau belajar? Saya tanya roh itu apa? Oh, perkataan-perkataan Yesus. Di mana kau dapatkan ilmu roh itu adalah perkataan? Di mana? Sekarang you bicara bernapas itu apa? Sekarang saya mau tanya. You bernapas itu apa? Yang Tuhan. Yang saya tanya. Saya tanya. Apa? Adam itu apa? Adam itu manusia. Ya, yang dia hembuskan itu apa? Itu napas. Napas. Dan kata-kata. Napas dan kata-kata. Sekarang yang saya tanya, berarti roh itu adalah makhluk, gitu. Adam. Otak. Berarti roh itu adalah Adam. Otak. Pakai otak. Loh, saya tanya roh kenapa lari ke Adam, Cak Kangkung? Itu kamu. Saya mau jelaskan. Ya udah, silakan jelaskan. Roh adalah you punya napas dengan you punya kata-kata itu adalah roh. Berarti roh itu ciptaan. Apa? Berarti roh itu ciptaan. You diciptakan dengan roh. Kalau tidak ada roh, you punya daging tidak ada roh. Darah tidak Anda ada. tadi saya tanya kan, roh itu apa? Sudah dijelaskan di ayatnya, jelas kok, putar-putar. Mana ada roh adalah loh. Ini mana? you. Anda kan penyembah roh. Nah, sekarang giliran saya menjelaskan kepada saudara. Oke? Emosi dia. Emosi kalau di kita yang mau menjelaskan. Sekarang saya yang menjelaskan kepada saudara. Roh ini akar katanya berasal dari bahasa Arab. Jadi roh adalah ciptaan Tuhan yang berupa unsur non fisik. Itu roh. Tadi saya bilang. Itu roh. Roh adalah makhluk ciptaan Tuhan yang berupa non fisik atau non materi yang ada pada diri makhluk. Apa buktinya? Apa buktinya? Saya kasih dalil. Kejadian, dengar. Kejadian 6 nomor 3. Saya bacakan kepada saudara. Ayat bentar. Di mana ayat Qur'annya roh ciptaan? Dengar. Dikatakan bahwasanya dengar dulu. Kejadian 6 nomor 3, rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Ini roh Tuhan yang tinggal di dalam diri kita. Coba Anda lihat di Zakaria 12 nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 1. Anda baca. Zakaria 12 nomor 1. Apa bacanya? Inilah firman Tuhan tentang Israel yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Jangan pada maaf. Oke ya. Ini. Jadi kalau tadi ada manusia stupid muncul, mana ayatnya dalam Al-Quran roh diciptakan? Allah khaliq kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Terjawab? Otak. Jadi apa itu roh? Roh adalah makhluk
dengar. Roh adalah makhluk ciptaan Tuhan berupa non fisik atau non materi. Penyembah roh adalah penyembah makhluk. Penyembah makhluk adalah pengikut setan. Pengikut setan tempatnya di neraka. Pantaslah kemudian Kristen di dalam Matius 7:22 sampai 23 diusir Yesus karena ternyata Kristen penyembah makhluk roh. Roh itu adalah bisa sebagai setan. Di mana dalilnya roh itu setan? Di mana dalilnya roh adalah setan? Baca Matius 4. Number 1. Number 2. Baca. Saya bacakan. Kalau Anda tidak percaya bahwa roh itu adalah setan, saya bacakan kepada saudara, biar saudara bisa waras, jangan gila permanen. Maka Yesus dibawa roh ke padang gurun untuk dicobai siapa? Siapa? Itu siapa? Iblis. Tidak mengerti. Siapa? Iblis. Siapa? Iblis. Berarti roh sama dengan Iblis. roh sama dengan iblis. Dalilnya mana? Matius 4 nomor 4 nomor 1. Roh adalah iblis. Di mana dalilnya murid-murid Yesus? Di mana dalilnya murid-murid Yesus mengatakan Yesus itu adalah iblis dan roh? Di mana? Ada tidak kemudian murid Yesus mengira Yesus itu iblis? Ada enggak? Ada enggak? Ada. Mau dalil? Lukas 24 nomor 37. Dan mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat roh. Jadi roh itu adalah hantu alias setan. Bagaimana? Jangan di mute, biarkan dia colok apa-apa. Jangan di mute. Orang Kristen jangan ikut dan mualah balas. Kan lucu kalau dia ngomong, kan lucu. Bisa tertawa. Logis. Nah, tengoklah. Dia tidak sistematis, tidak objektif, tidak logis. Pikirannya kacau. Iya, biar nggak apa. Biarin aja. Penjelasannya tidak logis. Pindah-pindah, tidak sistematis. Nah, kan lucu. Kan lucu kan. Tidak sistematis, penyesat. Orang Kristen dengar ya. Ini semua ini penyesat. Kan lucu Saya kan. sudah ikuti dia penyesat. Coba saya berbicara dulu. Kan lucu kan. Semua ini penyesat. Orang Kristen ini Matius 4, Yesus murid-muridnya kaget dan ketakutan sebab mengira Yesus itu adalah roh Jangan pindah. alias hantu. Sistematis. Matius 4 nomor 1, roh itu adalah iblis. Penyesat, jangan pindah. Penyesat. Sistematis. Penyesat, jangan pindah. Biarin. Sistematis. Stroke nanti. Secara rasional itu. Marahin. Dalil Matius 4 nomor 1. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Orang Kristen dengar penyesat. Dia loncat-loncat. Roh yang membawa Yesus ke padang gurun ini siapa? Orang Kristen dengar penyesat. Cuma penyesat. Jangan mual. Roh yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai ini siapa? Nabi palsu. Cuma penyesat nabi palsu. Saya ulang lagi. Dia tidak menjelaskan Pak Pendeta. Pak Pendeta yang saya hormati, dia kacaukan ajaran Pak Pendeta yang saya hormati, dengarkan Matius 4 nomor 1. Roh yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai itu siapa? Tidak sistematis, tidak sistematis. Iblis. Berarti roh sama dengan tidak penyesat, cuma penyesat, jangan ikut. Roh sama dengan dia tidak sistematis. Pantas Yesus berkata di dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi Tuhanmu. Cuma penyesat, jangan ikut, jangan mualaf. Bang Zuma,
Penyesat, penyesat. Ini pendetamu Tidak rasional, penyesat ini. Nah ini akun penyesat. Nih. Orang Papua semua dengar. Orang Papua yang ada di Papua dengar. Saya yang di Papua saya bicara penyesat. Orang Saya Papua baca semua dalil, dengar. saudara. Semua penyesat. Pendeta, saya baca dalil. Saya baca dalil. Matius 4 nomor 1, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Pertanyaan saya, roh yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai ini siapa? Iblis, Paman. Nah, tuh pintar. Bang Juma kenapa tahu semua isi Bible? Semua penyesat. Kenapa Bang Juma tahu? Bang Juma malu. Kenapa tahu Orang Kristen di Papua dengar semua. Semua penyesat. Pak Pendeta Orang bagus Kristen di bagus sini. Papua semua dengar. Semua penyesat. Saya Papua. Sebentar dulu, penyesat. sebentar. Dia tidak rasional. Udah kita aja mualaf kok orang Papua. Dia nggak terlalu ramai. Ini dulu roh. Kapolda aja orang Papua mualaf Orang kok. Papua kompak, cuma penyesat. Biarin aja Bang. Mantan Kapolda Duma orang penyesat. Papua mualaf karena beliau menggunakan akal Duma sehat. penyesat. Bos. Penyesat. Ini saya tahu Duma semua penyesat. ya Bang Juma tahu. Saya Duma ahli penyesat. kitab. saudara. Haru dengan pidatonya Bang Juma ini sebenarnya. Saya Duma benar- penyesat. Nah, Duma itu pengakuan penyesat. dari Semua saudara dengar. Roh Kudus tuh. Dia tidak Dengar tuh. rasional. Dia Pengakuan tidak dari saudara rasional. Roh Kudus tuh dengar. Dia tidak rasional. Kok tidak rasional? Saya baca dalil, saudara. Matius 4 nomor 1. Maka Yesus Tidak sistematis. dibawa Tidak oleh sistematis. roh ke padang You gurun hanya untuk cari dicobai ayat-ayat iblis. yang tidak ada hubungannya dengan sistematika. Nah, pertanyaan saya, roh yang mencobai Yesus ini siapa? Stop, tidak lari ke situ, stop, belum selesai. Kayaknya lari lagi bro. Lari ke sana kemari. Enggak, saya tanya. Penyesat. Roh yang Saya mau tanya mencobai boleh? Yesus Cari di ayat padang untuk gurun itu menyesatkan. siapa? Biarkan dulu Beda itu dengan Bapak tua konteks. itu di-mute dulu dia beribu. Penyesat. Doma penyesat. Penyesat. Bapak tua. Doma penyesat. Saya turun penyesat. Tua ini. Saya turun Bang Juma, penyesat. saya mau tanya dulu. Orang Saya Kristen bingung, semua saya mau dengar. tanya baik-baik. Saya bicara. Ini penyesat. Dia tidak Saya rasional. baik-baik. Bicara tidak sistematis. Saudara, yang memanggil Yesus Tidak Tuhan rasional. itu dikatakan Tidak oleh rasional. Yesus, enyahlah Stop, daripada stop. aku, kalian Saya semua sudah lihat adalah you pembuat tidak sistematis. kejahatan. Kalian Tidak, penyesat. tidak. Lagi lompat-lompat. 2 Yohanes 1 nomor 7, Anda siapakah punya mulut penyesat kotor. itu? Bukankah dia yang You pergi ke penyesat seluruh dan dunia Anda yang punya- tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti Anda penyesat. Kutanya dulu saudara, Yesus Penyesat. itu manusia atau bukan manusia? Penyesat. Tadi sudah dijelaskan. Bang Juma, saya mau bertanya ini. Penyesat. Pertanyaan penyesatan. Cuma Awas sirinya jatuh. Saya mau jadi mu'alaf. Awas. Apa persyaratannya? Cak Ayu, Saya tanya. Cak Ayu, awas sirinya jatuh, siri. Ingat sirinya jatuh nanti. Penyesat. Kalau mau jadi mu'alaf Awas siri yang masih di mulut. Tadi sudah dijelaskan. Jangan sampai jatuh. Tadi sudah dijelaskan. Lari ke sana kemari. Ini Matius 4 nomor 1, saya tanya, roh yang datang mencoba Yesus di padang gurun itu apa? Tuhan atau setan? Penyesat. Saya belum jelaskan roh ke sana kemari. Ini Penyesat. Matius 4 nomor 1. Itu Dan belum Yesus kesana, dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai Itu oleh belum, itu iblis. lain. Pertanyaan Itu konteksnya saya, beda. roh yang Penyesat. mencobai Yesus di padang sudah. gurun itu apa? Roh iblis. Orang lain. Ibu. Jawab, kamu semua jangan kita yang penyesat jawab. di situ. Kamu semua penyesat. penyesat. Saya tanya Tidak, bang, rasional. ini di dalam Bible loh, di dalam Bible. Sudah, Yesus Ben. dibawa oleh roh Sudah. ke padang gurun untuk dicobai tidak, iblis. Itu konteksnya Pertanyaan beda. saya, roh yang di Konteksnya situ beda. itu Konteks- apa? Bang, roh yang membawa Yesus ke padang gurun itu apa? Penyesat. Itu jangan lari ke sana. Kita belum selesai. Penyesat katanya, roh penyesat. Penyesat Belum ya, selesai bagus. fungsinya. kebetulan. Dua penyesat. Penyesat. Dua fungsi penyesat. Orang Kristen di Papua dan di mana-mana di seluruh Indonesia dengar ini penyesat, jangan ikut. Seluruh Indonesia dengar ini penyesat. Dia tidak rasional. Nggak dengar. Tidak Nggak sistematis. dengar. Pindah-pindah Nggak ke sana dengar. Saya kemari. dari tadi Tidak nyimak terurut. pertanyaan Bang Pak Juma Pendeta sedikit. kalau mau Tidak jadi terurut. murid saya gratis, Pak. Pak, Tidak ada yang mau terurut, jadi murid saya penyesat. gratis. Ya, saya pikir akal sehat juga tadi. Ada benarnya Nanti juga lah sedikit. nanti lah, saya sedikit datang ke lah saya Papua, paham. kita ketemu ya, Pak Pendeta Yaboy. Penyesat. Saya sudah ikuti. You punya mulut kotor. Suka menghina, fitnah. Kamu yang
mengatakan saya penyesat, kamu pula yang mengatakan mulut saya kotor. Kau punya video saya sudah kumpul semua. Terus? Ternyata pendukungnya Pak Yunga ini. Simpulkan you hanya menghina orang Kristen, menghina Yesus dan sebagainya. Loh, Anda yang menghina diri Anda mengatakan Anda menyembah roh. Dan ternyata roh itu menurut Bible adalah iblis. Anda yang sedang mengatakan Kristen menyembah iblis. Kok jadi saya, Cak Ayu? Anda mengatakan Anda menyembah roh. Dan Bible mengatakan roh itu adalah iblis. Habis itu Anda mengatakan saya menghina. Mana yang betul? Stop, Cak Ayu, mana yang betul? Semua orang Kristen dengar, yang sekarang nonton dengar ya, ini penyesat. Nggak dengar. Nggak dengar. Yang nggak dengar sudah, yang dengar. Nggak dengar. Yang nggak dengar ya sudah. Iblisnya meradang ini, iblisnya meradang. Iblisnya takut kehilangan pengikut ini. Kehilangan apa? Saudara, Iblis saya yang tidak berbicara dalam skala pribadi saya. Saya berbicara dalam rangka penyelamatan. Yesus mengatakan Tuhan itu tidak bisa didengar, suaranya tidak bisa kemudian didengar. Dia tidak bisa dilihat dan suaranya tidak bisa didengar. Oke. Bahkan Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun, kata Yesus. Mana dalilnya? Yohanes 7 nomor 28 29. Itu kata Yesus. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Kau mengenal aku, tapi kau tidak mengenal Tuhan. Itu saudara. Sementara Anda mengatakan Tuhan Anda adalah roh. Matius 4 nomor 1, iblis adalah roh. Kalau Anda tidak percaya iblis itu adalah roh, saya tanya, apakah Anda pernah membaca Wahyu 5 nomor 6? Inilah roh Tuhan. Roh bertanduk 7 bermata 7. Kutanya dulu sama saudara, betulkah Tuhan pencipta langit dan bumi itu bertanduk 7 bermata 7? Kutanya dulu. Tuhan Anda berupa roh, digambarkan binatang bertanduk 7 bermata 7. Apakah betul itu adalah wujud Tuhan? Jawab. Itu iblis yang menyesatkan ke sana kemari. Wahyu 5 nomor 6. Wahyu 5 nomor 6. Aku melihat roh Tuhan dalam bentuk binatang bertanduk 7 bermata 7. Itu Tuhan ya? Penyesat. Kau tidak. Itu Tuhan ya? Tidak sistematis. Saudara. Penyesat. Saudara. Kau tidak sistematis. Penyesat. Bicara sistematis ya. Jangan Wahyu dulu. Kau belum tuntaskan tentang roh, baru lari ke sana. Yang bertanduk 7 bermata 7 itu siapa? Itu sudah. Penyesat. Kau tahu Wahyu kosong itu omong kosong. Apa itu Wahyu? Sekarang saya tanya, apa itu Wahyu? Wahyu itu mimpi. Kalau mimpi terus Wahyunya dijelaskan bagaimana? Coba kau jelaskan. Nah itu. Jadi penulis buku mimpi, dengar. Penulis buku mimpi mengatakan dia melihat Tuhannya Kristen berupa binatang bertanduk 7 bermata 7. Pertanyaan saya, itukah bentuk Tuhanmu yang adalah roh itu, kawan? Benarkah Tuhan Kristen berupa roh bertanduk 7 bermata 7? Kau stop bicara Alkitab. Kau bicara punya Al-Quran. Wahyu 5 nomor 7 ketahuan. Nomor 5 nomor 6. Jangan bicara Alkitab. Wahyu 5 nomor 6. Roh bertanduk 7 bermata 7. Boleh saya gambarkan di papan tulis modelnya, boleh? Boleh? Boleh saya gambarkan di kertas? Kalau boleh saya buka kamera ini. Salah. Dia jelaskan Wahyu. Saya buka kamera ya. Dan ikut penjelasan Wahyu salah. Tunggu. Saya buka kamera dulu. Salah, dia tidak tahu Wahyu. Ya, teman-teman besarin saya. Mimpi dulu. Iblis yang putar balik firman Tuhan itu. Saya gambar dulu. Iblis firman Tuhan. Sebagaimana penglihatan yang ada di Pulau Patmos. Penyesat. Iblis bertanduk 7 bermata 7. Di sini saya tidak boleh bisa lari ke dibesarkan. sana, pegang di sini, pegang di sana, pegang di sini, pegang di sana, pegang di sini, sembarang saja. Kau. Sabar saudara, jangan emosi sembarang. kawan. Pegang sana, pegang sini, berapa sana, berapa sini, itu iblis. Pak Yabowi penyesat. Penyesat. Kamu orang semua di situ penyesat. Yabowi penyesat. Kamu penyesat semua. Nabi palsu semua. Nabi palsu biasa porak-porandakan ayat-ayat suci. Putar balik ayat suci itu nabi palsu, penyesat.
Ini kita gambarkan dulu. Aku lidah Bapak lepas. Lidah Bapak lepas. Tenang. Buka Ini WA ya. aja Bang Jemak. Bang Jemak buka WA aja, nggak usah gambar. Gambarnya udah ada. Ada gambarnya? Kirim ke kita. Oh ada. Mau tunggu. gambar untuk apa? Jangan. Kamu stop pakai ayat Alkitab ya. Sabar. Sebagai orang Kristen saya tidak setuju untuk ini. hancurkan ayat-ayat Alkitab. Ini. Saya mau tanya sama saudara. Ini apa? Sekarang saya tidak mau tanya lagi. Tidak mau diskusi karena tidak sistematis. Bertanduk Tidak 7 bermata 7. Ini saya Tuhan Anda tidak ini. mau itu. Ini Tuhan Anda. Kau jangan lari ke sana kemari. Wahyu 5 nomor 6. Kau tidak tahu Wahyu. Wahyu 5 nomor 6. Aku melihat Kau tidak tahu Wahyu. Kau stop. berupa anak domba bermata 7 bertanduk 7. Dan itulah ketujuh roh. Dan itulah ketujuh roh dewa yang diutus ke bumi. Ini kita belum tuntaskan roh secara baik. Pengertian roh belum selesai. Pengertian roh belum selesai. Ini apa ini? Gambar kedua Bang Jemak. Gambar kedua di bawah. Gambar kedua. Penyesat. Gambar kedua. Ini. Ini Tuhan Anda. Penyesat semua. Kalian. Ini Tuhan Anda. Mau menyesatkan orang Kristen ya? Kalau saya melihat ini, Bung, ini jauh lebih kuasa daripada ini. Penyesat. Kau tadi ini lebih kuasa daripada ini. Gimana? Betulkah ini Tuhanmu? Sekarang saya tanya. Saya balik tanya. Ini. Sekarang saya tanya Anda. Akui dulu ini. Apa ini? Tidak, Tuhan, ini Tuhan. Itu bukan kau tidak tahu Wahyu. Kau tidak bisa jelaskan. Ini Tuhan atau bukan? Ini Tuhan atau bukan? Kau bukan ahli di Wahyu. Kau tidak tahu. Makanya saya tanya, ini Tuhan atau bukan? Saya tidak akan jawab kau punya pertanyaan karena itu palsu. Wahyu 5 nomor 6. Domba bermata 7 ini. Palsu. Kau punya jangan. Kau tidak tahu. Ini palsu. Belum lengkapkan penjelasan, belum lengkap. Ini palsu. Tidak bisa lari. Kalau ini siapa ini penyembahnya ini penyembahnya belum bisa masuk ke situ. Belum bisa Wahyu 7 bermata apa? Wahyu 6, Wahyu 5 nomor 6 nih. Domba bermata 7 matanya 7. Tuh, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya 7. Penyesat. Berkali ya. Itu lambang. Kalau mau belajar Wahyu lambang. ke saya. 1, Belajar 2, Wahyu ke saya. 3, 4, 5. Kurang 2, kurang 2. Kau sekolah Wahyu di mana? Saya tanya. Sekolah Wahyu di mana? Udah. Ini jadi saya hanya ingin mengatakan kepada saudara-saudara sekolah Wahyu di mana? Bahwa pendeta ini mengakui Tuhan dia adalah Roh. Kau sekolah Wahyu di mana? Bang Handi yang sudah memberikan data kepada saya dan capek-capek lagi saya menggambarkan ya. Jadi ternyata menurut saudara kita ini pendeta, Tuhan dia adalah Roh. Sekolah Wahyu di mana? Tidak tahu itu. Nah, kau sekolah Wahyu di mana? Cuma penyesat. Tuhan itu adalah Roh katanya. Tuhannya adalah Roh. Bertanduk 7 bermata 7. Kita tunjukkan tadi. Dia katakan apa? Belum sampai ke sana. Kita lari ke Matius 4 nomor 1. Di situ dikatakan Yesus dibawa ke padang gurun oleh Roh untuk dicobai iblis. Pertanyaan saya, roh yang mencobai Yesus di padang gurun itu apa? Ayo Bang. Penyesat. Saya belum jelaskan roh, you sudah lari ke sana kemari. Saya tadi minta Anda menjelaskan roh, tapi Anda justru menjelaskan fungsi roh. Saya tidak minta fungsinya. Saya ngerti fungsi roh itu apa. Otak bebal. Marahin lagi. Saya tidak minta Anda menjelaskan fungsinya. Saya minta. Kalau begitu saya juga tidak perlu Anda jelaskan. Kalau itu ini saya bertanya Bang. Saya juga tidak Matius 4 nomor 1. Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai setan. Pertanyaan saya, roh yang membawa Yesus ke padang gurun itu siapa? Sekarang saya tanya, sebelum saya jawab itu. Tanya Bang, marahin aja Bang. Bang jangan tanya, marahin aja Bang Juma. Marahin. Dengar, sekarang saya tanya. Tuhan ciptakan iblis dari apa? Coba saya tanya. Tuhan menciptakan iblis dari api, cahaya. Oh, itu kamu. Berarti iblis adalah materi. Kalau saya tidak. Iblis adalah roh yang melawan.
Itu Anda jawab. Roh yang menentang. Iblis ada roh yang menentang. Iblis itu adalah roh. Tuhan Anda juga adalah roh. Bedanya Sekarang Tuhan Anda dengan iblis apa? Kena kau kan? Ayo, Anda sudah mengakui. Nah, kejebak. Ternyata iblis itu adalah roh. Dan Tuhanmu adalah roh cahayu. Maka pertanyaannya, apa bedanya Tuhanmu dengan iblis? Padahal mereka sama-sama roh mini. Penyesat, dengar dulu. Dengar, penyesat. Jawab. Kau sudah akui iblis itu roh. Dengar, Tuhanmu juga roh. Pertanyaannya, apa bedanya antara Tuhanmu dengan iblis? Oh, dengar dulu. Kena kau kan, Oten? Otak bodoh. Oten bodoh. Oten bodoh. Penyesat, dengar. Saya mau baca. Iblis adalah roh. Tuhanmu juga roh. Bedanya di mana? Iblis roh, Tuhanmu roh. Bedanya di mana? Al-Quran mengatakan, wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang orang kafir sembah adalah setan yang Saya bacakan dalilnya. Udah benar Al-Quranku. Yes, Allahu Akbar. Al-Quran mengatakan orang kafir menyembah setan. Dan Anda mengatakan setan itu adalah roh. Dan Tuhan Anda adalah roh. Berarti Al-Quran sudah mengatakan demikian. Kalau kafir itu adalah penyembah setan. Yesus berkata di dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi Tuhanmu dan kamu mau melakukan keinginan Tuhanmu. Keinginan Tuhanmu agar Yesus mati, keinginan Tuhanmu agar engkau menyembah Yesus, keinginan Tuhanmu agar engkau ibadah minggu, keinginan Tuhanmu agar engkau membatalkan hukum Tuhan, keinginan Tuhanmu supaya kau makan babi, keinginan Tuhanmu supaya kau jangan bersunat. Semua yang kau lakukan itu adalah kehendak Tuhanmu yang adalah iblis. Kata siapa? Kata Yesus. Tertulis di mana? Yohanes 8 nomor berapa? Nomor 44. Penyesat, dengar. Ya, silakan. Penyesat, kau dengar. Silakan. Roh itu banyak, bukan satu. Iya, ada roh mini, ada sekarang roh pramuka, ada menghina lagi. Kau bilang roh itu banyak. Ya sekarang saya mau baca dalilnya. Ada rok darah corak batik, ada rok untuk dinas hari-hari. Saya mau baca dalilnya. Ayo di bawah ada rok laundress. Roh cuma 7 loh. Dengar. Jangan Roh cuma 7 Pak. Roh cuma 7 Pak. Pikiran kotor itu. Pikiran kotor. Pikiran penyesat kotor. Kamu sendiri mengatakan tadi ada banyak-banyak roh, berarti banyak Tuhan. Saya baca dalilnya. Pertanyaan saya dengar. Apa bedanya antara iblis dengan Tuhanmu yang sama-sama roh? Jawab. Kau dengar? Mau baca dalilnya ini. Kau dengar? Kau saja yang mau bicara. Masa bertanya lagi. Baru menjawab. Marahin lagi. Marahin Pak Yobi. Marahin Bang Juma. Marahin cepat. Dengar, saya mau baca. Roh itu banyak, bukan satu. Iya, memang di pasar pun banyak dijual rok. Tuhan. Dengar, saya mau bacakan dalilnya. Kalau koteka itu masuk nggak dalam kelompok rok? Koteka masuk nggak? Dengar saya. Saya mau baca dalil ini. Kau bicara ngawur sekali. Koteka itu masuk nggak dalam jenis-jenis rok? Ngawur. Siapa yang diutus Allah? Dialah yang menyampaikan firman Allah. Itu pintar. Berarti Yesus penyampai firman. Yesus penyampai firman berarti. Dia bukan Tuhan. Dia kurir penyampai firman. Cuma ngawur, kau dengar. Ya, apa? Cuma ngawur, penyesat, dengar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Itu tidak terbatas. Dengar, roh tidak terbatas. Salah satu itu yang jadi iblis di Taman Eden. Sehingga Tuhan bilang berarti sama pertanyaan saya masuk.
Matius 4 nomor 1. Siapakah roh yang datang membawa Yesus untuk dicobai di padang gurun? Apa jawabanmu? Jangan tafsiran penyesat. Saya tidak tafsir, saya bertanya. Roh yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis itu siapa? Jawab. Penyesat. Kau dengar penyesat. Hei, kau dengar, saya mau bilang. Makanya kau dengar dulu, penyesat. Ya. Penyesat. Kau tidak tahu. Kau tidak tahu. Kau tidak tahu rock itu. Rock kau tahu apa? Kau tidak tahu apa-apa. Rock mini. Hei, kau tidak tahu. Penyesat itu kau. Rock itu jumlahnya Sudah jelaskan banyak. aja. Induknya satu. Jelaskan apa bedanya antara roh yang adalah setan dan sembahanmu juga yang adalah roh. Bedanya di mana? Jawab. Rock yang huruf besar itu. Huruf besar pula. Otak. Dasar. Mana Tidak ada tahu bahasa bahasa. Yunani? Ejaan Yunani Bahasa. kenal huruf besar huruf kecil. Dasar. Bahasa Yunani apa dia kita? Otak. Dasar Kau belajar pematan baik-baik siri. dulu. Jangan ajar penyesatan ya. Penyesatan kau. Saya sesat. tanya samamu, apa bedanya antara roh yang setan dan Tuhanmu yang adalah roh? Bedanya di mana? Sama-sama menyesatkan, bukan? Sekarang ada bicara itu roh iblis yang ada di dalam Anda, yaitu napas dan kata-kata itu roh setan yang kau ada bicara. Pertanyaan saya, Cak Ayu, apa bedanya iblis dengan Tuhanmu yang sama-sama roh? Jawab. Sekarang saya tanya, you punya Tuhan itu Kok pertanyaan hakikatnya dibalas apa? pertanyaan, Pertanyaan pertanyaan tanya saya, dulu. apa bedanya Tuhanmu yang adalah roh dan iblis yang juga adalah roh? Apa bedanya, Cak Ayu? Itu pertanyaan saya. Itu perbedaan antara roh dengan itu nanti adat. Ini sekarang saya mau tanya dulu. Jawab dulu. Sekarang saya tanya. Bedanya antara iblis dan Tuhan yang sama-sama roh itu apa? Kau dengar. Kau dengar. Kau Ya. tidak tahu. Jangan lupa Apa? pertanyaan. Kau lari-lari Silakan. terus. Ya silakan. Baca. Apa? Pertanyaannya Jadi apa, roh Bang? itu banyak. Jadi Enggak, saya tidak Dia- tanya yang banyak. Cak Ayu, saya enggak tanya. Saya bertanya, apa bedanya antara Tuhanmu dengan iblis yang sama-sama roh? Jawab. roh iblis itu adalah pembunuh dari dulu dan dia suka memaki, membunuh orang, penjahat. Itu roh setan. Terus Yesus itu Bedanya suci. Tuhanmu? Bedanya Samanya Tuhanmu? Yesus itu dia roh yang suci. Saya bacakan samamu ya, Dek. Kubacakan samamu Ulangan 32 nomor 39. Di situ dikatakan apa? Ketahuilah, dengar. Kamu nggak bisa menerima pengajaran karena dalam dirimu ada setan. Saya tidak Dengar. perlu pengajaran Anda penyesal. Akulah yang mematikan. Aku juga lah yang menghidupkan. Itu siapa? Yang bisa mematikan menghidupkan menurut Anda siapa? Kalau saya bisa Kok jawab. balik nanya. Tadi Anda mengatakan iblis itu adalah yang mematikan pertama kali. Oh, salah. Pertanyaan saya. Salah. Kamu tadi yang baca dalil. Dan betul. Cuma penyesat. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kau mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Dialah pembunuh manusia awal mula. Betul? Penyesat. Ya, Betul? itu roh iblis dan beda Nah, dengan itu roh roh Kristus. iblis. Sekarang Beda yang dengan maha roh Kristus. mematikan di dalam Ulangan 32 nomor 39 itu siapa? Beda dengan roh Kristus. Dasar koplak. Nanti Pendeta buah borok, bajingan. buah borok. Cuma Sekarang saya baca nipu-nipu buah jemaat. borok. Tukang Hai. kumpul siri. Hei, dengar, Hei. saya mau baca buah borok. Kau tidak itu- tahu roh. Kau hanya bisa Kau tidak menipu tahu jemaat. roh. Kau dengar saya. Kamu pungut siri 10 Kau tidak kilo tahu per roh. bulan dari Kau tidak tahu jemaatmu. Kau itu penipu, pembohong kau itu. Kau itu wakil setan di atas muka bumi ini yang kemudian mengumpulkan orang-orang yang tak berakal menjadi pengikutmu. Saya bertanya dengan Sopian, apa bedanya antara setan dengan Tuhanmu yang kau imani? Tuhanmu itu adalah roh, setan juga roh. Saya minta Anda menjelaskan apa perbedaannya antara setan dengan Tuhanmu yang kau sembah. Tuhanmu bertanduk 7 bermata 7, setan pun bertanduk. Bedanya apa? Kau ditanya baik-baik, kau tidak mau menjawab, malah kau seakan paling pintar. Dengar, saya jelaskan. Yesus adalah roh suci. Sedangkan iblis adalah roh jahat.
Kok loks? Mana ada loks lagi? Ini kalau gigi tinggal satu banyak cerita kayak gini jadinya nih. Roh jahat. Iblis adalah roh jahat. Kau tuh yang roh jahat roh tuh. suci. Bagaimana Anda bisa membedakan antara roh jahat dan roh suci? Dari buah-buahnya saya baca buah-buahnya. Oke. Nah, Sekarang silakan dengar. buah-buahnya. Saya Buahnya baca buah buah dari roh jahat itu apa? Sekarang saya baca ya. Kau dengar? Ya. Ayat 22. Buah-buah roh. Galatia 5. Ya boy penyesat. Galatia 5 Ayat 22. ayat 22. Ya. Dengar, buah-buah roh. Ya. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah Ya, roh gak usah sebut ulang. Aku udah hafal. Baca. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, Nah itu roh, kesabaran, itu katanya, kemurahan, itu bagus, itu bagus. Katanya setan, buah roh setan itu katanya kasih. Jadi itu buah-buah roh. Kalau buah-buah setan baca buah-buah roh jahat. Nah, coba buah-buah roh setan apa? Satu. Buah-buah daging. Baca. Kok buah daging roh? Bahlul. Oh, berlawanan Bukan dengan daging, jenis roh. daging. Karena keduanya Keinginan daging itu yang dikuasai oleh roh. Bodohnya orang Bodoh ini kau. sok Kau tahu pintar. Alkitab di mana? Ini roh bukan daging, Cak Ayu. Yang kita ajar bahas ini Al-Quran. roh. Kau ajar Al-Quran. Kau ajar Yang kita bahas ini roh kok larinya ke daging. Kau dengar. Dasar pemakan biji peler babi ya kayak gini modelnya diskusi. Pendeta tidak ada otaknya. Yang dibahas ini roh kok larinya ke daging. Kita tidak sedang membahas biji pelermu. Ini kita bahas daging apa roh bukan daging. Paham? Kau tidak tahu. Penyesat kau dengar, penyesat. Penyesat pula. Penyesat kau dengar. Saya Cuma penyesat bertanya, kau dengar. buah-buah dengar. roh Kau iblis tidak itu tahu. apa? Kok lari ke Alkitab, daging? Kau bicara suma kau bicara Al-Quran boleh. Alkitab kau tidak tahu. Saya sudah ikuti. Sekarang dengar. Daging dikuasai oleh iblis. daging dikuasai oleh iblis. Kok lari ke daging? Daging Zakaria 12 nomor 1, daging membungkus roh yang Jangan lari. adalah dari Tuhan. Apa sih orang ini? roh huruf besar atau huruf kecil? Cuma tidak mengerti. Bedakan. Roh huruf besar dengan huruf kecil itu beda. R huruf besar dan R huruf kecil itu beda. Ya? Apa? Kalau kau tidak bisa bedakan, kau kacau di situ. Ya boy penyesat. Ya boy penyesat. Kau kacau. Ya, Kalau boy tidak penyesat. mengerti roh L huruf besar itu untuk YHWH. Kalau YHWH lagi kau bawa. Kau bawa lagi Tuhannya Yahudi. Maka belajar bahasa. Ngapain kau bawa Tuhannya Yahudi? Di mana dikatakan di dalam kitabnya Yahudi bahwa Yod-Heh-Vav-Heh itu roh? Di mana? Di mana? Hah? Pemakan siri. Di mana dikatakan Yod-Heh-Vav-Heh itu roh? Di mana? Kau dibaik-baikin kau, melonjak kau ya. Di mana di kitabnya Yahudi bahwa Elohim itu roh? Di mana? Sekarang stop. Sekarang saya bicara bahasa dulu. Kita bicara bahasa. Karena ini tidak mengerti bahasa. Roh adalah Tuhan dengan dengar. Kau jangan potong. Potong sembarang saja. Kau mau berbicara mengenai bahasa. Dari tadi sampai sekarang kau belum kasih definisi. Roh adalah penjelasan tadi sudah dijelaskan. Kamu ingin berbicara mengenai bahasa bukan? Roh adalah sekarang saya mau bicara bahasa. Ini roh adalah apa? Roh adalah Ya perkataan tadi tuh. Roh adalah perkataan Yesus yang memberi hidup. Roh adalah perkataan. Dasar penyembah setan. Mana ada roh adalah perkataan? Bahlul. Inilah kalau Anda cuma modal percaya, tidak dibarengi dengan ilmu, bertemu dengan Bang Suma kayak gini kalian. Disinilah kebodohan Anda. Roh adalah 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 dijelaskan masih bertanya kebodohan Anda di situ. Roh adalah disinilah kebodohan Anda. Lompat lagi pindah. Roh adalah penyesat Alkitab. Kok penyesat Alkitab? Roh adalah penyesat. Kok punya roh penyesat? Orang pada tertawa semua di YouTube loh. Ya biar tertawa supaya mereka tahu. Roh adalah seperti
Roh adalah Penyesat kitab. roh adalah Penyesat Alkitab. roh adalah Penyesat. oh, roh adalah penyesat. Roh penyesat yang ada di dalam Anda. Cuma penyesat dengan roh penyesat. Tuhannya penyesat. Tuhanmu penyesat Tidak dia. Kristen penyembah Cuma roh. punya kata-kata itu penyesat. Menyesatkan Alkitab. Iya, saya cuma bertanya, saudara. Roh Cuma punya adalah. kata-kata itulah roh yang Saya penyesat. tidak berkata yang lain. Saya cuma bertanya. Roh adalah. Roh adalah kata-katamu sendiri yang kau ada keluarkan dengan napas yang kau sedang ambil. Kalau tidak kau mati. Berarti kau menyembah makhluk. Makhluk apa? Roh itu Roh. tidak bisa. Kau Katamu sekarang roh saya tanya. tadi. Roh Saya adalah kata-kata yang keluar dari diri Bang Suma. Berarti kau menyembah kata-katanya Bang Suma. Terus kalau kau, Menyesat. dasar Eh? ini tidak cerdas ini. Kau tidak cerdas. Tidak cerdas. Kau katakan kau barusan. misalnya. Roh adalah sembahanmu. Oke. Roh Kita tepuk adalah tidak tangan. roh Sembahanmu adalah adalah roh. roh Tepuk adalah tangan, kita hargai. musuh yang tidak Ketika saya cerdas. tanya, roh itu apa? Kau katakan roh adalah kata-kata yang keluar dari Bang Ya, Suma. kau belajar. Berarti kau penyembah Kalau gitu. makhluk. Sekarang, Bang Suma, saya pindah ke etimologi. Kalau menurut bahasa Ibrani roh itu apa? Ruah, Kalau angin. diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu apa? Ruah, angin. Terus apa lagi? Oksigen. Terus apa yang ditiup ke dalam Adam Angin, itu apa? oksigen. Terus oksigen itu apa? Oksigen itu in materi. Apa? Yang bukan materi yang nampak seperti yang kita lihat. Non materi. Apa? Oksigen itu non materi? Iya, yang jelas ruah. Anda kan bertanya, apa ruah dalam bahasa Ibrani? Apa roh dalam bahasa Ibrani? Ruah. Apa ruah itu? Angin, oksigen. Dah selesai. Ya, benar. Di mana di dalam kitabnya Yahudi bahwa Tuhan itu adalah roh, Tuhan itu adalah angin? Di mana? Tadi saya sudah baca. Coba bertanya, coba baca ulang. Apa? Baca Apa? ulang. Saya baca ulang Apa yang dalilnya mau ya. baca? Apa? Dengar. Ini Yesus sendiri yang katakan. Tapi R di sini huruf besar ya. R huruf besar ya. Mati meja. Ibraninya apa hurufnya? Pertama, huruf apa? YHWH. Kalau Arabnya berbicara ya, roh, Arab. berbicara roh. Roh Ibraninya ruah. Yohanes 6 Nah, ayat ruah. 63. Apa artinya dalam bahasa Indonesia ruah itu? Yohanes 6 ayat 63. Tadi sudah jelaskan, you sendiri sudah jelaskan. Tanya bolak-balik lagi otak. Ruah dalam bahasa Ibrani itu apa? Anda bisa lihat di dalam Kejadian 8 nomor 1 coba. Bisa Anda buka? Yohanes 6 ayat 63. Roh lah yang memberi hidup. Baca roh dulu, roh. Coba. Coba. Ayo. Ya, coba baca. Yohanes 4 ayat 4. Kamu tidak sistematik. Yohanes 4 Saya baca ya. ayat 4. Saya baca. Dengar. Tolong di-mute. Tolong di-mute. Dengar. Tolong di-mute. Saya bacakan Kejadian 8 nomor 1. Teman-teman muslim, pemula-pemula yang ingin terjun di dunia apologet untuk menyadarkan saudara-saudara Kristen kaya si Yabo ini, dengarkan. Orang Kristen jangan Kejadian lihat cuma 8 nomor 1. dia tidak belajar secara Kejadian 8 nomor 1. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Apa bahasa Ibraninya angin? Bahasa Ibraninya angin adalah ruah. Silakan, you jelaskan. Oke, saya jelaskan. Kejadian 8 nomor 1. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Dan Allah membuat ruah menghembus melalui bumi. Apa itu? Kejadian 1 tidak tulis itu. Angin. Ruah artinya angin. Saya baca lagi. Mazmur 104 nomor 4. Supaya kalian ini belajar. Ya, belajar itu penting. Supaya kalian itu bisa waras. Jangan gila kayak ya boy. Dengarkan. Kau yang gila. Membuat angin. Kau tidak bisa jelaskan dari Al-Quran. Kau jelaskan dari Al-Quran. Kalau yang Alkitab. Saudara-saudara yang di Papua jangan gila kayak ya boy. Yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu. Kau jelaskan dari dan Al-Quran. api yang. Hei, saudara jangan ganggu saya saudara. Saudara jangan ganggu saya dulu saudara ya.
yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Yang membuat dalam bahasa Ibrani disebut asa. Asa itu menciptakan atau membuat. Sedangkan angin di situ jelas dikatakan dengan kata ruah. Berarti asa ruah. Artinya menciptakan angin atau membuat angin. Ternyata roh itu adalah angin. Engkau menyembah angin, engkau menyembah roh, engkau menyembah angin. Oh my God. Ternyata Karisteng Yaboi penyesat, penyembah angin. Mau lagi bukti? Mau lagi bukti? Saya kasih lagi bahwa saya kasih lagi supaya kau tahu bahwa kamu itu penyembah angin. Ayub 27 nomor 3. Allah itu adalah roh. Penyesat. Ayub 23 nomor 3. 27 nomor 3. Dengar. Selama napasku masih ada padaku dan ruah Elohim masih ada di dalam lubang hidungku. Pertanyaan saya, ruah Elohim yang ada di dalam lubang hidung Ayub itu apa? Jawab. Ya boy, saudaraku si pemakan dedak, dengarkan. Ayub 27 dikatakan ruah Elohim masih ada di dalam lubang hidungku. Itu kata Ayub. Pertanyaan saya, ruah Elohim yang ada di lubang hidung Ayub itu apa? Jawab. Pemakan dedak, dengar. Ruah Elohim yang ada di dalam lubang hidung Ayub itu apa? Jawab. Penyesat, kau stop. Pemakan dedak, dengar. Ruah Elohim yang ada di lubang hidung Ayub itu apa? Jawab. Kau tidak mengerti roh. Jawab. Tidak mengerti roh. Ruah Elohim yang ada di lubang hidung Ayub itu apa? Jawab. Kau tidak mengerti roh. Kau tidak pernah belajar. Saudaraku pemakan dedak, dengarkan. Ya boy pemakan dedak. Penyesat. 1 kuintal 1 bulan. Saya ingin bertanya, ruah Elohim yang ada di lubang Ayub itu apa? Jawab. Penyesat. Pemakan dedak, dengar. Bang Suma. Roh itu pribadi. Iya, ada lagi. Roh itu pribadi. Iya. Iblis yang suka mati dan membunuh. Saudara Yaboi, sudah kelihatan dari saudara kopinya lidah saya. pemakan dedak, dengarkan saya kawanku. Udah ya boy, kita turunkan aja ganti pemain ya. Oke. Saudara Yaboi, ruah Elohim yang ada di lubang Ayub itu apa? Stres dia Bang Handi. Ya ganti pemain si Depi sini kayak ngerti roh. Dia pulang ke rumah ini langsung dia talak istrinya ini. Talak 3 dia ini. Ada yang bisa jawab? Ruah Elohim yang ada di lubang hidung Ayub itu apa? Ada yang bisa jawab? Ciptaan Elohim lah untuk bernapas. Oksigen ya. Yang melayang-layang di permukaan air. Jadi kalau ada yang menyembah ruah, berarti dia menyembah angin. Kalau kita larikan ke perjanjian baru, pneuma dalam Lukas 24 nomor 37 sama dengan hantu. Antara menyembah hantu atau menyembah angin. Karena Tuhan bukan hantu dan Tuhan bukan angin. Ayo saudara-saudara, tugas kami hanya memberi peringatan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Umat Islam
diutus ke bumi untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan. Jadi saudara-saudara yang masih mau menerima peringatan, silakan lembutkan hati kalian untuk menerima kebenaran. Ayat lain mengatakan wa qalu law kunna nasma'u aw naqulu ma kunna fi ashabis sa'ir. Katakanlah, sekiranya dahulu kami mendengarkan dan memikirkan peringatan, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi orang yang masuk ke neraka kelak akan berkata bahwasanya sekiranya dulu ketika kami hidup di dunia, mustahil kami akan masuk ke neraka andai saja kami kemudian menggunakan akal sehat. Hari ini kita mencoba untuk bagaimana mewaraskan saudara. Tapi Anda bertahan kemudian untuk tidak mau jadi waras. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, di mana Tuhan itu tidak terlihat oleh mereka, mereka itulah yang memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Tapi kalian tidak mau, kalian maunya Tuhan itu terlihat. Jadi baiklah, jadi udara, jadi angin, jadi manusia, jadi roh. Inilah kalian. Kalian belepotan kemana kesana kemari, huruf besar huruf kecil lah. Apa yang kalian bisa? Semuanya kekuatan kalian, daya kalian sebagai seorang Kristen yang mengaku anak-anak Tuhan hilang. Kenapa? Karena kalian dalam beragama tidak mengedepankan akal. Kalian hanya percaya saja. Tuhan Anda analogikan seperti telur amporo, ayam menetas, roda beca, beca terbang, segala macam. Masa Tuhan identik dengan becak terbang? Apa ini? Kalau Yesus hadir di tengah-tengah kita sekarang ini, mendengarkan konsep kalian, percayalah sama saya, kalian akan ditampar bolak-balik sama Yesus. Tapi ya sudah tertulis kok di dalam Matius 7, nomor 8, nomor 22, nomor 23, kalian adalah penyesat. Cukup itu bagi orang-orang yang beriman. Demikian teman-teman sekalian. Satu lagi terakhir, mereka mempercayai bahwa Tuhan mereka roh. Wahyu 5 nomor 6, Tuhan mereka berbentuk binatang bertanduk 7, bermata 7 menurut penglihatan pengarangnya. Demikian, silakan diambil alih.